Bang, aku bawa naskah baru dari festival. Naskah baru. Judulnya Bangkrut Secara Estetik. Enggak lah. Judulnya Anak Panggung di Negeri Panggung. Alah, itu bukan naskah. Itu kenyataan yang disulap menjadi fiksi. Ya, biar nggak terlalu nyakitin. Ini naskahnya bagus, Bang. Katanya tentang aktor tua dan muda yang berjuang, Bang. Berjuang. Berjuang atau bertahan hidup dari nasi bungkus sisa panitia. Tapi, Bang, ini bisa jadi kesempatan kita buat balik pentas. Kata panitia, kalau naskah ini dipentaskan dengan bagus, mereka bisa aja kita pentas tur. Tur keliling makan harapan dan tidur di belakang panggung. Abang terlalu pahit. Aku bukan pahit. Aku kenyang. Kenyang ditinggal penonton. Kenyang janji kosong. Kenyang jadi hiasan acara-acara yang cuma mau cari konten. Tapi kalau kita berhenti, siapa yang terusin? Teater bukan cuma panggung. Ini perjuangan, Bang. Kita masih bisa bikin suara. Bersuara untuk siapa? Hah? Untuk ruang kosong? Atau untuk para pendukung yang cuma mau ikut-ikutan tren? Kalau begitu, apa yang abang mau? Mati di ruang latihan dengan naskah kosong ini? Aku mau jujur. Aku mau teater yang bukan pura-pura. Aku mau panggung yang bukan alat pemadam eksistensi orang-orang kesepian. Lalu aku ini apa, Bang? Pura-pura juga? Aku cuma ingin kita hidupkan yang kita cintai, Bang. Dan aku ingin kita mencintai dengan sadar, bukan dengan terus-menerus dibakar api panggung yang tak pernah menghangatkan. Mati atau mulai? Cut! Good! Lanjut adegan 2 ya. Itu box properti ditarik belakang sedikit. Sama ini dua meja, satu meja. Itu deketin kursinya. Oke, yuk. Penonton pura-pura nggak lihat ya. Panggung ini berubah, Bang. Tapi apakah ceritanya juga berubah? Atau kita cuma pindah properti dan pura-pura lupa kenyataan tadi? Ya kadang aktor memang harus pura-pura lupa. Meskipun tahu ini semua cuma sandiwara. Oke, udah. Good. Masuk ke karakter. Tapi kan, Bang, kita bisa improvisasi. Improvisasi cuma bisa kalau ada panggung. Lah kita dari daftar pemain aja udah dicoret, tapi masih datang latihan. Lucu ya. Tapi kita cinta, Bang. Cinta sama panggung ini. Sama suara kita sendiri yang menggema di ruang ini. Itu cukup kan? Dan panggung cinta sama kita. Enggak. Panggung cuma kasih tepuk tangan. Bukan pekerjaan tetap. Bukan jaminan kesehatan. Bukan masa depan. Tapi cinta nggak butuh gaji. Cinta itu pengorbanan, Bang. Cinta tidak perlu gaji. Tapi perut perlu nasi.
Dan idealisme tidak bisa dimasak jadi sarapan. Kamu bisa hafal 3 babak tragedi Shakespeare, tapi akan tetap keroncongan kalau dompetmu kosong. Kalau begitu, kenapa kita nggak berhenti aja, Bang? Kenapa kita nggak pulang? Buang semua ini, jual lampu panggung dan buka warung pecel lele. Karena walaupun panggung ini palsu, walaupun dialognya kadang omong kosong, walaupun tepuk tangan penonton kadang dibayar, disinilah kita masih merasa hidup. Hidup atau halusinasi? Improvisasi atau ilusi? Apa bedanya? Kau tahu kenapa aku masih di sini? Kenapa? Karena tiap kali kamu bilang cinta, aku masih percaya, meskipun hanya sebentar. Bang, kalau suatu hari panggung ini beneran runtuh, apa yang kita selamatkan pertama kali? Bukan lampu, bukan naskah. Kau satu-satunya aktor yang masih mau pura-pura percaya. Cut. Itu adegan terlalu sentimental. Aduh bang, Ganti adegan, ganti adegan. Ganti adegan absurditas. Parodi ya. Yuk, cepat cepat. Panggung kita tidak pernah benar-benar punya kru. Kita juga yang jadi Hamlet. Angkat box, jadi tukang listrik, jadi mantan idealis. ya andai saja hidup ini punya sinematografer, pasti adegan patah hati kami akan disorot dengan tragis dan dramatis. Tapi ya adanya cuma lampu tua dan kabel pinjaman. Don, kamu coba naik ya. Terus praktekkan adegan kehancuran eksistensialis, tapi yang lucu. Oke. Yuk. To be or not to be, that is the Salah. Harusnya pay or not to pay kontrakan bulan ini. to pay or tidur di sanggar teater pakai backdrop bekas pertunjukan tahun 2017 yang udah sobek di pojokan. Nah, itu baru Hamlet rasa kuli produksi. Biar lebih konkret, tambahin ini. Tuh makan mie instan expire.
nafsu makan dengan bungkusnya. Tuh ngemis di grup WA kes lama. Or jual lighting bekas buat beli gas LPG. Brilian. Suram tapi merakyat. Seperti naskah absurd dengan tagihan nyata. Oh, panggung Malang. Mengapa kau mencintai kami hanya saat ada dana hibah? Karena cinta sejati hanya muncul setelah proposal disetujui dan dana cair. Jadi maksud abang, semua ini cuma cinta berkwitansi? Cinta boleh buta, tapi rekening harus tetap terang. Oh langit panggung, berikan kami honor yang cukup. Bukan saset, bukan honor yang seadanya, agar bisa beli kopi saset 3 in 1 yang rasanya kayak karet sandal. Bang, kita ini aktor apa penghayal lapar ya? Ya kadang kita main tragedi, tapi yang datang nasi bungkus fiksi. Pindah setting lagi bang? Bukan berubah setting, tapi lebih tepatnya kita pindah nasib. Oke? Ya kalau memang panggung sudah tidak sakral lagi, kita ciptakan altar di atas bungkus mie instan. Oke. Maaf, Bapak Ibu penonton sekalian. Adegan setelah ini akan disponsori oleh Indomie setengah matang dan cinta setengah nyata. Udah ya? Ntar. Ini ambil. Terus masuk karakter. Yuk. Oke. Siap? Yuk. Oh, Juliet. Mengapa kau begitu cantik? Bagai cahaya ring light di malam gelap tiktokan. Cut! Itu Shakespeare rasa sinetron FTP jam 5 pagi, Don. Lalu gimana dong? Ya kamu bayangin kamu itu Romeo, ya. Tapi dompetmu hanya cukup untuk mentraktir Juliet di warung Burjo. Bukan Verona, bukan taman. Burjo. Dengan menu mie instan dan es teh manis serta wifi lebok. Oh, Juliet. Andai kau tahu, Indomie kurebus setengah agar kita bisa makan berdua, dan setengahnya lagi ku bawa pulang buat sahur nanti. Indah, tragis, dan hemat.
Aku rela, Juliet, tak memesan telur agar kau bisa menambah sosis. Cintaku padamu lebih besar dari porsi jumbo, tapi tetap setia di porsi reguler. Standing ovation for cinta ber-BPJS. Tapi Bang, bagaimana kalau Juliet lebih suka cowok yang traktir di tempat ramen kekinian? Maka biarkanlah dia pergi. Karena cinta sejati tahu bahwa rasa kuah Indomie di warung itu lebih tulus dari rasa cappuccino seharga 40.000 tapi dengan rasa air cucian gelas. Bang, berarti kita ini siapa? Kita Romeo versi subsidi, tapi tetap percaya bahwa cinta bisa hidup. Sendoknya cuma satu. Bang, kok kita hidup kayak naskah tanpa sutradara ya? Ya karena memang tidak ada yang menyutradarai hidup aktor. Semua ingin jadi tokoh utama, tapi lupa siapa penulis naskahnya. Jadi, kita ini apa? Kita ini lakon lama di naskah baru, tapi tetap dibayar dengan exposure. Kalian pikir ini drama? Bukan. Ini dokumenter dengan acting seadanya. Dan kalian bukan penonton. Kalian adalah cermin dari sistem yang datang hanya saat ada undangan dan snack box. Kita bukan sedang pentas. Kita sedang dipanggang Di atas api idealisme yang udah lama ditiup angin realita. Kita tetap main kan? Selama hayat masih dikandung badan. Selama hayat dikandung peran. Selama belum insaf. Maaf, Bapak Ibu penonton sekalian. Apakah kalian percaya kalau teater bisa mengubah dunia? Kalau iya, kenapa yang berubah cuma jadwal latihan, tapi bukan nasib kami? Aktor itu seperti spanduk. Diperlukan, digelar saat diperlukan, ditutup ketika sudah selesai. Banyak yang bilang bahwa panggung itu tempat yang sakral, tapi terkadang lebih seperti tempat menyuci kesabaran. Saya merasa gagal, Dok. Setiap malam saya pentas, tapi pagi tetap jadi tukang parkir. Saya berdialog tentang revolusi, tapi pulang tetap nggak bisa beli LPG. Tenang, tenang. Itu hal biasa di dalam dunia aktor. Namanya sindrom repetisi romantis. Gejalanya sering datang ke tempat latihan meski tahu tidak dibayar.
Cut! Aduh, Lo aktor B bisa lebih lapar lagi nggak? Bisa lebih terasa putus asa gitu. Maaf mas, saya tadi berusaha nahan lapar beneran. Jadi ke distract. Bang, ini kita boleh minta makan dulu nggak sebelum take ke-23? Makan nanti, seni dulu, nasi kemudian. Oh. Siapa kita? Aktor, Figuran. saksi sejarah yang dilupakan panitia. Bukan. Kita adalah penanda bahwa panggung belum mati. Panggung ini bukan ruang suci. Ini tempat upacara kesetiaan. Pada ilusi. Pada mimpi. Pada seni yang kadang lebih lapar dari kita.